Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas bagaimana, pasti kita semua sudah tahu, 7 orang pendukung Pak Jokowi, YouTuber, podcaster, yang kemudian dilaporkan oleh Roy Suryo. Salah satu dia mengatakan bahwa dia merasa nama baiknya dicemarkan karena ada yang menyerang kodratnya, ada yang menyerang kelemahannya, ada yang menyerang pribadinya, teman-teman. Dan saya secara pribadi, teman-teman, saya berada di posisi netral, sekalipun mungkin saya yang menjadi terlapor salah satunya, teman-teman. Nah, saya mau mengatakan bahwa saya tidak membenarkan kritik ataupun perbuatan yang kemudian itu menyerang kepada kelemahan seseorang, siapapun dia, ataupun ke pribadi seseorang. Saya secara pribadi, kalaupun dalam konten saya keceplosan terbawa dengan cara-cara mereka, saya itu turut menyesali atas apa yang saya lakukan. Karena saya menyadari, teman-teman, yang kita lawan bukanlah orangnya, tapi kita lawan perbuatannya, teman-teman. Ya, saya tidak mau menghina ciptaan Tuhan. Karena saya memiliki pemahaman bahwa semua yang diciptakan Tuhan baik adanya, indah adanya. Kalaupun kita harus lawan adalah narasi sesat mereka, adalah perbuatan mereka yang siapa tahu nanti dengan kita melawan, satu saat mereka akan mengalami perubahan, mengalami transformasi dalam berpikir dan bertindak, teman-teman. Itu yang harus kita lawan. Nah, kalau mungkin ada YouTuber Nusantara yang akhirnya karena keseringan mengikuti cara-cara mereka dalam menyampaikan narasi yang begitu jahat, teman-teman. Yang akhirnya kita berpikir bahwa wah, mereka boleh, masa kita nggak boleh. Sebenarnya itu cara berpikir yang setelah saya pikir-pikir, itu adalah cara berpikir yang salah. Sekalipun belum ada pembuktian bahwa benar yang mengeluarkan statement untuk merendahkan Roy Suryo itu adalah teman-teman podcaster ataupun YouTuber Nusantara, teman-teman. Tapi di sini saya secara pribadi tidak mau membenarkan jika kita menyerang pribadi seseorang. Sekalipun kalau misalnya saya dalam konten saya akhirnya terbawa dengan cara-cara mereka dan berpikir bahwa kita harus balas mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan, itu salah. Kita harus memberikan perbedaan yang benar-benar mencolok antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung mereka. Saya pikir Pak Jokowi pun menganjurkan hal seperti itu. Saya pernah membaca anjuran dari Pak Jokowi. Saya pernah melihat bahwa Pak Jokowi pernah memberikan saran kepada YouTuber Nusantara agar supaya jangan menyerang fisik, ya, jangan hoax atau menyebarkan fitnah, jangan membawa sesuatu ke hadapan media yang tidak ada sumbernya. Pak Jokowi memberikan hal-hal seperti itu, hal yang sangat positif, teman-teman. Akan tetapi kalau dalam perjalanan YouTuber Nusantara 1, 2, 3 orang yang akhirnya terbawa dengan emosi dalam membawakan narasi, kami menyesalinya, teman-teman. Ya, menyesali. Tapi apakah kami ketika dilaporkan oleh Roy Suryo kemudian akan berhenti untuk bersuara? Kami akan terus melawan setiap penyesatan-penyesatan, hoax-hoax, berita-berita fitnah yang mereka hadirkan ke hadapan publik. Kami akan lawan, akan tetapi di 2026 ini saya pikir YouTuber Nusantara banyak berbenah untuk menyampaikan narasi perlawanan yang benar-benar tidak menjatuhkan pribadi atau derajat orang lain. Kita tidak boleh seperti mereka. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita saksikan video satu ini, teman-teman. Kalau saya Presiden Prabowo, udah pertama-tama saya tangkap kamu Pak Jokowi, betul. Gila kamu. Enggak punya Gila kamu. Oke, next. introspeksi lah penyakitmu, kulitmu itu muka apa ulat-ulat apa botak. Kartu Menyerang kelemahan fisik. Introspeksilah kulitmu, rambutmu sampai botak, gatal-gatal seperti itu. Super. Tidak ditahan kan? Tidak Introspeksi lah penyakitmu, kulitmu itu muka apa ulat-ulat apa botak. kartu wartawan. Tidak ditahan kan? Tidak ditahan kartu Ijazah pers saya. Jokowi itu ditahan. Itu politisi Jokowi aja penipu. Jokodok. Nama Pak Jokowi disambungkan dengan nama hewan yang seharusnya Jokowi jadi Jokodok. Itu pura-pura jalan, jadi di pengadilan alasannya masih dikuasai Polda. Itu tidak boleh. Oke. Itu harus diserahkan. Polisi harus menyerahkan itu karena dia pelapor. Jadi jangan cuma bikin-bikin alasan Jangan aja bikin ya. alasan.
kepada Pak Prabowo, lihat jangan dibodoh-bodohin kita ini. Iya. Si Jokowi itu pengacaranya Wak Yakub, apa dasarnya ditahan? Waktu gelar perkara saja nggak bisa dipegang, berarti palsu. Jelas banget kok. Kalian semuanya melindungi kejahatan itu kena pidana kalian. Kalau Iya. nggak bisa penjara pidana Republik Indonesia. Bener loh, kalau saya Ya teman-teman ya, itulah cara-cara mereka dalam menyampaikan kekesalan mereka. Mungkin beliau terbawa dengan emosi dalam menyampaikan narasi, sehingga itulah yang meluap dari hatinya. Tapi apakah dengan mereka memakai cara-cara seperti itu dan kemudian kita sambut dengan memakai cara-cara yang sama, kemudian kita balas dengan cara-cara membicarakan kelemahan mereka? Rusak generasi ini teman-teman. Saya mau mengatakan rusak. Kalau kemudian pendukung Pak Jokowi memakai cara yang mereka lakukan dengan membicarakan kelemahan mereka, membicarakan kekurangan pribadi mereka, dan kemudian ketika kita melakukan itu dan mereka melakukan hal itu dan kemudian masyarakat mengikuti dan kemudian masyarakat pendukung YouTuber Nusantara, masyarakat pendukung mereka akhirnya mengikuti cara-cara seperti itu, rusak generasi selanjutnya teman-teman. Inilah yang kita terus berbenah. Kita harus bisa memberikan perbedaan antara mana sisi yang terang, mana sisi yang gelap teman-teman. Ya, saya di awal tahun ini benar-benar sangat mengintrospeksi diri teman-teman. Kalau ada dalam konten saya yang membahas soal body shaming, menertawakan fisik seorang, saya benar-benar minta ampun ke Tuhan. Karena itu menurut pandangan saya adalah tindakan yang salah. Bahkan menurut pandangan hukum atau pandangan Tuhan, itu adalah tindakan yang salah. Dan saya percaya Pak Jokowi pun tidak menginginkan hal seperti itu teman-teman. Ya, cara-cara yang mereka pakai adalah cara-cara seperti itu. Dan hanya mereka yang bisa seperti itu. Karena sekalipun mereka mengatakan Joko Dokla, sekalipun mereka membicarakan fisik atau kelemahan atau pribadi yang dialami oleh Pak Jokowi hari ini, dan kemudian mereka mengaitkan dengan mengatakan bahwa itu terjadi karena ada hal ini dan hal itu yang terkait dengan apa yang mereka perbincangkan soal Pak Jokowi memalsukan ijazah dan sebagainya. Pak Jokowi tidak akan pernah untuk melaporkan hal itu. Saya jamin. Ataupun Mas Gibran tidak akan pernah melaporkan hal itu. Orang Panji saja yang membicarakan kekurangan Mas Gibran, yang mengatakan Mas Gibran anti di depan umum loh teman-teman. Mas Gibran menganggap itu adalah kebebasan berekspresi. Yang melaporkan Panji bukan Mas Gibran. Mas Gibran bahkan hanya menyarankan bahwa ngapain dilapor, gak usahlah dilapor. Cara-cara sepertinya harus kita lawan teman-teman. Ya, makanya saya ngobrol dengan salah satu orang yang banyak memberikan saya pandangan yang positif dalam hal politik. Saya sering WA, itu kawan WA saya teman-teman. Yang hari ini dia ada di Jabodetabek. Kita WA, dia sering memberikan pandangan politik. Kita tidak boleh memakai cara yang sama seperti mereka. Mereka itu dia katakan ya mafia lah, dalam tanda kutip teman-teman ya. Dalam tanda kutip. Mereka katakan, dia katakan seperti itu. Apakah kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah kita harus membalas caci maki dengan caci maki? Apakah kita harus membalas body shaming dengan body shaming? Apa yang membedakan kita dengan mereka kalau kita memakai cara yang sama dengan mereka? Itu yang harus kita benahi teman-teman. Ya, makanya saya ingin menyebarkan terus di tahun yang baru ini. Kedepannya kita akan terus melawan dengan penuh ketegasan teman-teman. Tapi saya ingin menyebarkan energi yang positif kepada penonton saya. Saya ingin terus mengajak agar supaya kita kritis, kita melawan, tapi jangan melawan dengan cara yang mereka pakai. Menyebut mereka dengan kata olok-olokan, ataupun mengatakan mereka atau mengganti nama mereka dengan nama hewan seperti yang dia katakan kepada Pak Jokowi. Ingat, mereka bukan Jokowi. Mereka bukan kita. Kita harus benar-benar menyatakan bahwa kita adalah berbeda. We are so different dengan mereka, teman-teman. Kita berbeda. Kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda. Saya dalam sepanjang tahun yang terakhir, teman-teman ya, di tahun 2025, saya sudah mengakui bahwa tanpa saya sadari, saya dan beberapa teman-teman YouTuber Nusantara itu
Karena keseringan membahas mereka, keseringan melihat cara-cara mereka dalam menyampaikan kritik, dalam beretika di hadapan publik atau di sosial media. Tanpa kami sadari, kami mulai mengikuti cara mereka dan itu adalah kesalahan. Itu adalah kesalahan. Makanya kalian sudah melihatkan tadi bagaimana cara yang mereka pakai untuk menyampaikan kritik mereka. Saya pikir itu tidak pantas ketika mereka membicarakan kelemahan tubuh atau penyakit yang dialami oleh Pak Jokowi dan kemudian disampaikan dengan tendensi seperti itu, teman-teman. Tapi anyway, mereka bukan Jokowi. Sejahat apapun yang mereka katakan kepada Pak Jokowi selama ini, kalian lihat kan? Karena mereka sudah terlalu keterlaluan, terus-menerus sepanjang tahun memfitnah ijazah Pak Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi mengambil tindakan untuk melapor. Itu pun ada itikat baik dari Pak Jokowi untuk untuk mereka meminta maaf dan akan memberikan maaf kepada mereka, teman-teman. Jadi intinya, kita harus melawan dengan cara yang baik. Jangan mengikuti cara yang mereka pakai. Ya, ngeri. Jika mereka mengatakan seperti itu, mereka mencaci maki, mereka membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan kelemahan pribadi seseorang, dan kemudian kita balas pendukung Pak Jokowi karena emosi, hei kamu juga seperti ini, rusak generasi bangsa, teman-teman. Rusak. Makanya mulai 2026, buat teman-teman yang mungkin akan melampiaskan emosi kalian dengan, bang ayo dong maki-maki mereka di hadapan media sosial. Saya nggak mau, saya yang nanti akan bertanggung jawab ya. Karena mereka bukan Jokowi. Mereka lapor, kalian terpuaskan emosi kalian, saya yang bertanggung jawab nanti, teman-teman. Buktinya Bang Roy Suryo melaporkan saya dengan menuduh ijazahnya palsu katanya, teman-teman ya. Tapi anyway, siapa tahu nanti kesempatan ini bisa mempertemukan saya dengan Mas Roy Suryo, teman-teman ya. Gini-gini, ya, gini-gini. Saya juga pengen ketemu dengan Roy Suryo. Mau apa bang? Kalian lihat kan, kita di hadapan media sosial kita itu perang habis-habisan di udara. Tapi coba kalian lihat ketika Bang Agri ketemu Mas Roy Suryo. Berpelukan cipika-cipiki. Ya. Lantas kemudian ketika Bang Agri bertemu dengan Mas Roy Suryo, dia dalam lubuk hatinya dia katakan, dia saksi, dia kasihan. Saya ini suka kasihan orang. Saya tidak membenci Rizmon Sianipar. Saya tidak membenci Tifa. Saya tidak mau membenci Rizmon dan kelompok mereka. Yang saya benci, yang saya mau lawan adalah perbuatan tercela yang mereka tunjukkan di hadapan publik. Itu menurut pandangan kami, itu yang sudah terbukti lewat penyelidikan sehingga kepolisian menyatakan mereka didapati bukti bahwa mereka melakukan tindak pidana, pencemaran nama baik, dan fitnah. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian mau ikut dalam perubahan besar yang akan kita lakukan, melawan mereka habis-habisan, tapi tidak boleh memakai cara yang mereka lakukan? Sakit hati kan kita pendukung Pak Jokowi jika mereka mengatakan seperti itu. Akan tetapi kita akan melampiaskan emosi dan sakit hati dengan cara yang positif. Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.